Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku semua yang Ibu sayangi, setelah kita hampir 2 pekan ya, kita tidak bertemu muka di ruangan kelas, tapi Alhamdulillah sekarang kita bisa bertemu, bisa ngobrol. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, sebelumnya Ibu mau nyapa dulu anak-anak ya. Nah, anak, apa kabar? Kok nggak semangat? Coba semangat. Anak-anakku, apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, mudah-mudahan ya kita semua berada dalam sehat walafiat. Selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya ada yang kurang sehat, maka Ibu doakan, mari kita doakan oleh semua, mudah-mudahan Allah segera memulihkannya kembali. Nah, pada kesempatan ini, kita akan belajar fikih, hanya sekarang ini istimewa. Apa sebabnya istimewa? Karena fikih sekarang ini bisa diikuti atau Ibu peruntukkan untuk anak-anakku baik kelas 7 maupun kelas 8. Yaitu tentang mawaris atau ilmu tentang pembagian warisan. Dengan kata lain, biasa disebut faraid. Nah, apa sebabnya ini diperuntukkan untuk anak kelas 7 dan kelas 8? Karena kalau kelas 7 memang baru sekarang, sedangkan kelas 8, sesudah Ibu telusuri, Ibu tanya-tanya, ternyata ada beberapa anak-anakku yang lupa nyimpan bukunya juga. Sampai Ibu tanya, katanya, nanti Bu akan saya cari dulu bukunya. Jadi nggak apa-apa kan mengulang pelajaran faraid itu. Mudah-mudahan jadi teringat kembali. Nah, nanti setelah bukunya ketemu, bisa dibuka-buka ulang. Nah, ini ilmu faraid ya. Itu ilmu faraid. Ilmu faraid kita pelajari. Yang pertama adalah pengertian. Apa pengertian? Menurut bahasa. Menurut bahasa yaitu berasal dari kata faridun. Faridun jamaknya faroidu, yaitu yang artinya bagian tertentu. Faroidu itu jamak. Coba masih ingat nggak? Faroidu itu jamaknya jamak apa? Kalau satu kan faridun, kalau dua faridoni, kalau jamak faroidu. Jamak yang sudah berubah dari mufradnya. Ya, betul. Itu adalah jamak taksir. Sekarang menurut istilah. Nah, menurut istilah, ilmu faraid adalah ilmu yang membahas tentang pembagian warisan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Memang masalah pembagian waris ini macam-macam ya. Ada yang berdasarkan surat wasiat, ketika ada seseorang yang merasa umurnya telah dekat, dia membuat surat wasiat. Untuk siapa harta warisannya itu bisa diberikan. Sampai kadang-kadang ya ada yang harusnya dapat jadi tidak, mungkin karena misalnya ada seorang ayah mempunyai beberapa anak, ada yang baik, ada yang kurang baik anaknya itu. Nah, disitulah jadi perasaan itu
bisa mempengaruhi. Nah, maka untuk itu Islam berlaku adil ya. Tidak ada istilah perasaan dari pemberi atau yang mempunyai warisan. Tapi Allah lah yang mengatur. Karena apa? Karena harta itu kan asalnya dari Allah. Kita yang hidup itu hanya sekedar dititipi. Semua harta yang diberikan atau dititipkan kepada kita itu harus dilaksanakan, dijalankan, dibelanjakan sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah. Nah, ketika seseorang sudah meninggal, maka harta itu kembali menjadi milik Allah. Maka Allah mengatur bagaimana bagian-bagian untuk ahli waris itu. Dalam faraid itu dibahas bagian-bagian tertentu. Sesuai tadi dengan artinya, faridun atau faraid itu bagian tertentu. Nah, jadi membahas bagian-bagian tertentu dalam membagi harta pusaka atau harta peninggalan. Ada beberapa istilah yang perlu diingat ya dalam faraid ini. Satu, muwaris. Muwaris adalah orang yang meninggal, yang meninggalkan harta. Orang yang meninggalkan harta, baik sedikit ataupun banyak. Yang kedua, istilah waris. Waris itu artinya orang yang berhak menerima warisan, yaitu keluarga-keluarga yang dekat. Anak, istri atau suami, ayah, dan keluarga lain yang dekat. Yang ketiga, miros, yaitu harta yang ditinggalkan oleh muwaris yang akan dibagikan kepada ahli waris. Ibu ulangi ya. Yang pertama muwaris. Muwaris, orang yang meninggal, yang punya harta. Yang kedua, waris, orang yang berhak menerima harta itu atau warisan itu. Yang ketiga, miros, hartanya itu sendiri, harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris. Nah, ini. Itu. Kita lihat tuh ada muwaris, di bawahnya tuh orang yang meninggal. Muwaris itu atau orang yang meninggal itu meninggalkan harta warisan. Harta warisan itu dibagikan kepada ahli waris. Nah, karena masalah harta ini sesuatu yang suka menggoda, ya, menggoda manusia. Banyak yang celaka gara-gara harta. Oleh karena itu, Rasulullah sangat menganjurkan kepada umatnya supaya umatnya itu mempelajari ilmu faraid agar nanti ketika membagikan harta warisan, perasaan senang dan benci tidak berpengaruh, tapi semuanya karena Allah, karena peraturan Allah. Nah, ini ayat hadisnya ya. Ini hadis pesanan Rasulullah. Ta'allamul faraidu wa 'allimuhan nasa fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni. Ta'allamul faraidu. Ta'allamu artinya pelajarilah oleh kamu sekalian al-faraidu, faraid. Wa alimuha, dan ajarkanlah dia, ajarkanlah ilmu faraid itu an-nasa kepada orang lain. Fa innahu, karena harta warisan, karena faraid itu nisful ilmi, sebagian ilmu atau di antara ilmu,
Wahwa yunsa, yang suka atau cepat dilupakan orang. Wahwa, dan yaitu faraid itu awalu syai'in, sesuatu yang pertama sekali yunza'u min umati, dicabut dari dada umatku. Jadi banyak umat Islam, banyak umat Rasulullah yang tidak peduli, bahkan ada yang tidak ingin pembagian warisannya itu diselesaikan secara faraid menurut aturan Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu diwanti-wanti, ya, wanti-wanti Rasulullah itu. Ta'allamul faraid, hendaklah kalian mempelajari faraid dan mengajarkannya kepada orang lain. Karena faraid itu adalah di antara ilmu yang suka dilupakan atau mudah dilupakan, serta akibatnya karena mudah dilupakan, maka yang pertama sekali dicabut dari dada umatku. Begitu kata Rasulullah. Coba anak-anakku kita ulangi ya. Kita ulangi nih. Mudah-mudahan ada yang nyantol. Ta'allamul faraid. Yuk, silakan. Ulangi ya. Ta'allamul faraid. Ta'allamul faraid. Pelajarilah oleh kalian faraid. Wa'allimuhan nasa. Wa'allimuhan nasa. Wa'allimuhan nasa. Dan ajarkanlah dia kepada orang lain. Jadi kalau sudah punya ilmu faraid harus diajarkan kepada orang lain, harus disampaikan. Fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa. Fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa. Sekali lagi ya. Fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa. Karena faraid itu adalah di antara ilmu yang gampang, yang mudah dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in, dan faraid itu yang pertama sekali yunza'u min ummati, dicabut dari umatku. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Nah, itulah cukup segitu dulu materi kita sekarang ini. Ibu harapkan ini bisa dihafal ya. Bisa dihafal. Kita ulangi sekali lagi. Ta'allamul faraid wa'allimuhan nasa. Fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Daruqutni. Mudah-mudahan anak-anak siap untuk mengingatnya. Nanti akan ibu minta ya hafalan anak-anaknya. Siap kan? Tetap semangat mengisi belajar di rumah. Maksudnya mengisi waktu senggang ya, senggang dari belajar. Jadi jangan dianggap ini libur. Sehingga anak-anak ya seperti yang libur. Tapi sekarang kan belajar di rumah yang tujuannya adalah sebagai usaha kita dalam memotong, memutuskan wabah yang sedang kita khawatirkan sekarang ini. Jadi mengisi kekosongan waktu bukan dengan yang lain-lain, tapi kita tetap memanfaatkan waktu dengan belajar di rumah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.